Salam bahagia, kembali lagi dengan saya, Daniel Ibrani Huta Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual praktik segitiga restitusi, yaitu budaya disiplin positif. Selanjutnya, tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, dan juga bukan merupakan suatu paksaan. Restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan dan disiplin yang positif, memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Pada kesempatan ini, kasus yang akan saya restitusi yaitu Reynaldi dan rekannya. Ketika bermain bola voli di lapangan, mereka melepas pakaian. Baik, tahu kenapa saya panggil kemari? Hah? Nggak tahu? Dihukum Pak. Kenapa dihukum? Buka suaramu. Karena buka baju Pak, pas olahraga Pak. Karena? Buka baju Pak. Karena buka baju Pas olahraga. pas olahraga. Kamu? Sama. Karena apa? Karena buka baju pas olahraga. Oke, kita akan sedikit. Ya. Jadi gini, saya memanggil kemari. Tadi saya di lapangan sana, saya lihat ketika kalian main di sana, main bola voli, teman-temanmu ini pakai seragam ya, ini seragam olahraga. Ternyata kalian berdua saya lihat buka baju, makanya ini pandangan saya tadi kurang nyaman. Tapi nggak tahu itu apakah hanya pandangan saya atau bagaimana perasaan kalian setelah saya panggil di sini. Itu layak kan dilakukan sekolah? Layak nggak? Nggak layak kan? Jadi orang yang buka baju itu gimana? Iya, orang yang buka baju itu tempatnya di mana? Di luar sekolah di mana? Di kamar mandi. Saya panggil Dalam tayangan ini terlihat di mana seorang siswa itu menggantikan pakaiannya dan menyerahkan pakaiannya kepada kelas lain. Jadi ketika siswa yang sudah baru selesai olahraga melakukan kegiatan jam olahraga, dia masuk kelas, lalu kemudian kelas yang lain itu meminjam pakaiannya. Jadi siswa yang tadi itu memberikan pakaiannya kepada kelas yang lain. Dalam tayangan ini terlihat di mana seorang siswa itu menggantikan pakaiannya dan menyerahkan pakaiannya kepada kelas lain. Jadi ketika siswa yang sudah baru selesai olahraga melakukan kegiatan jam olahraga, dia masuk kelas, baru kemudian. Jadi saya di sini bukan berarti untuk mengintervensi kamu, untuk menyudutkan kamu, untuk membuat kamu merasa bersalah seperti itu. Jadi supaya kamu tahu apa kesalahan kamu dan kamu bisa merubahnya, itu ya. Saya mau tanya. Seandainya tadi saya biarkan kamu seperti itu, saya lihat dari sana, kamu buka pakaian main voli sama teman-temanmu, saya lihat dari sana, saya biarkan kamu, saya pokoknya nengok, tapi pura-pura nggak nengok, saya biarkan kamu situ. Apa mungkin kejadian yang akan terjadi? Hah? Jadi terulang kesalahan sama. Itu sama kamu, sama teman yang lain kok salah? Sama teman yang lain? Cuman kira-kira ngapain? Orang itu ikut nggak? Rinaldi ikut? Ikut Pak. Kamu? Cuman kira-kira tanggapan kamu? Kalau kamu saya biarkan tadi di situ, apa kira-kira yang terjadi? Masuk angin, sakit ya. Hal yang lebih ini lagi ke temanmu yang lain. Temanmu di pas seperti itu, kira-kira gimana efek yang mereka lakukan? Kira-kira mereka lakukan apa nanti? Kira-kira kalau kamu seperti itu? Mungkin jadi hukuman Pak kalau Menjadi hukuman kalau kalah. Adakah kira-kira mereka akan meniru seperti itu? Dan menurutmu itu baik nggak? Semua di situ orang buka pakaian seperti di pantai. Ini kan sekolah, gitu ya. Jadi saya mau tanya sama kamu dulu. Ini jawab dengan lantang, satu persatu. Apa alasan kamu buka baju tadi? Jawablah dulu, bukan karena panas, bukan karena ini. Jawab yang dari diri kamu sendiri. Ingin apa kira-kira kamu sih?
Sirna diri kuat Pak. Mau jual baju ini Pak, karena waktu nggak bisa masuk ke LSD kalau bahasa baju. Kalau basah baju nggak boleh masuk les berikutnya karena keringat gitu. Iya kan, ini kan bajunya kan baju lapangan. Jadi baju lapangan ini ketika masuk les berikutnya kan diganti sama baju seperti ini kan. Harusnya seperti itu kan. Jadi memang baju lapangan ya memang harus basah. Seharusnya seperti apa? Ini ya, pas yang saya katakan ya, itu harusnya basah, ya kotor seperti saya ini. Jadi kalau masuk dari berikutnya ini dia. Kamu kira-kira rasanya apa? Sama. Ya, Pak. Jadi cuma baju tadi hujannya sih. Dari udah kondisi lah Pak sih Pak, udah cerah. Jadi pada intinya rasanya supaya nggak terlihat basah, nggak terlihat kotor ketika masuk les berikutnya. Jadi seperti itu ya alasannya. Jadi ketika kamu buka baju datang, ketika kamu buka baju seperti itu, kamu main tertawa sama teman-temanmu, apa kira-kira perasaan kamu? Dingin? Enggak, perasaan ada nggak perasaan hebat, perasaan strong, perasaan apa? Tambah jago mainnya. Kamu biar nampak otot lehernya otot ini. Tentunya ada di pikiran kamu gitu ya, perasaan jadi kamu orang lain buka baju kamu buka baju orang lain ini pakainya ada perasaan strong ya. Kalau kamu punya otot seperti dia masih mending. Jadi saya mau tanya, ini jawab dulu. Kemudian dijawab, nanti dijawab. Jadi kedepannya, apakah kamu akan tetap mempertahankan kelakuan yang demikian? Tidak Pak. Satu-satu, Zak. Tidak Pak. Soalnya seperti apa? Ketika olahraga harusnya Memakai pakaian walaupun basah atau kotor. ya, kamu? Apakah kamu pertahankan? Iya atau tidak? Tidak Pak. Jadi harusnya Seharusnya memakai seragam olahraga pada saat jam olahraga dan menghentinya saat les berikutnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan kita pakai olahraga ini supaya kita lebih leluasa, lebih rileks. Ya kalau kotor memang wajar pakai lapangan. Jadi kalau saya suruh kamu pakaian seperti ini, ya saya yang salah di situ. Ini kan pakaian untuk kamu belajar di kelas, ini untuk di lapangan. Jadi harus kita bisa kondisikan mana yang kita pakai di kelas, mana yang kita pakai di lapangan. Jadi saya pikir demikian, itu masalahnya sudah saling tahu. Kamu tahu apa yang kamu buat dan kamu sadar apa yang kamu lakukan bahwasanya itu salah. Jadi kira-kira ketika tadi kita olahraga di situ, ketika kamu olahraga di situ, bagaimana suasana yang kamu harapkan? Kamu kan itu tim tadi ya, ini tim satu, baik dari sikapnya, baik dari pelaksanaannya, kerjasamanya bagaimana? Apa yang kira-kira yang kamu harapkan ketika kamu ada di sini? Kamu dulu. Lebih rame Pak. Hah? Lebih rame Pak mainnya Pak. Lebih rame. Iya. Lebih ramenya. Ya, teman-teman situ semua Pak. Enggak pindah-pindah gitu Pak. Ya ada tadi satu tumpuk di sini, satu tumpuk di sini, satu tumpuk di sini. Artinya kalau kita olahraga satu tempat semua. Kita main sama teman-teman semua di situ. Jadi kamu Lebih depannya level Pak. permainan yang bagus, kerja sama tim, sportivitas, pakai pakaian perlengkapan yang sesuai, ya seperti itu ya. Jadi oke, saya mau tanya sama kamu, kalian berdua. Ini kan kadang-kala akan ada masalah, akan ada suasana kelas yang seperti ini, suasana kelas seperti ini. Saya mau tanya bukan hanya di lapangan dan bukan hanya di ruang kelas. Kalau dikatakan kelas itu bagaimana kita bisa interaksi antara guru sama siswa. Jadi saya mau tanya ke kalian berdua, kamu dulu, suasana kelas apa yang kamu inginkan di sekolah? Jadi di kelas itu kira-kira, Pak harusnya seperti ini, harus kondusif, harus tertib, ada aturan yang harus diikuti. Coba. Seharusnya Pak adalah waktu misalnya waktu kita untuk main Pak sebelum Pak, biar kalau misalnya Pak nanti kelas pertama Pak baru kelas kedua kelas Inggris Pak, kan masih frustasi tuh Pak karena itu dengan Pak, makanya dibikin lah kayak main lah ntar Pak, kita senang Pak gitu Pak, belum nih Pak. Ada dia interval antar les itu, ada saat ada kala 5 menit, ada dia rest ya, di luar dari reses umum ya. Kamu suasana kelas yang seperti apa yang kamu inginkan? Suasana yang tertib Pak, baru berinteraksi sama
Jadi gini, kesepakatan kelas kan sudah dibuat itu di awalnya. Itu di buku tata tertib sudah ada sih. Bayangkanlah kalau tidak ada aturan seperti apa sebenarnya. Bebas. Jangan, bukan hanya di lapangan buka pakaian, jangan di kelas buka pakaian. Kami guru buka pakaian, bayangkanlah. Jadi itulah tadi sudah jelas masalahnya apa, dia ingin kelasnya seperti apa, kedepannya dia jangan lakukan lagi. Jadi kedepannya kamu ingin orang seperti apa? Ini bukan cita-cita orang seperti apa dari segi karakter. Kalau cita-cita polisi, tentara, orang seperti apa, polisi seperti apa nanti? Karakternya lah seperti apa? Dan rajin Pak, rajin, jujur, ramah Pak, baru gak sombong nanti. Jadi orang yang seperti itu kedepannya, kamu? Jadi orang yang sukses Pak, baru dari segi sikapnya, berkarakter, tidak sombong walaupun udah sukses nanti Pak. Saya pikir cukup. Jadi saya ingin menekankan keyakinan kamu bahwasanya kamu ingin jadi orang seperti apa nanti. Saya pikir masalah ini cukup sampai di sini dan jangan terulang lagi. Ke depan, jika ada temanmu yang melakukan hal demikian atau sejenisnya atau hal lain, kamu berhak untuk katakanlah mengarahkan dia ke arah yang benar. Katakan mengingatkan, ya seperti itu ya. Tidak ada masalah. Ada yang disampaikan lagi? Ya. Silakan. Ya Pak. Dalam tayangan ini terlihat di mana seorang siswa itu menggantikan pakaiannya dan menyerahkan pakaiannya kepada kelas lain. Jadi ketika siswa yang sudah baru selesai olahraga melakukan kegiatan jam olahraga, dia masuk kelas, baru kemudian kelas yang lain itu meminjam pakaiannya. Jadi siswa yang tadi itu memberikan pakaiannya kepada kelas yang lain. Dalam tayangan ini terlihat dari jam mata pelajaran juga jam sampai kan jadi kan belum dapat sekarang pola buat kelasnya ya. Pastikan pola buat kelasnya supaya tidak jadi berulang kamu Siap, saya masih juga bersama saya Ibu Vincent Topi dari kelas 11 pemuda dari Kedua. Saya Vincent Topi karena dari tadi saya tidak ketemu Pak. itu kan malam yang dipersiapkan semua ya, malam dipersiapkan kan perlengkapan yang dibawa ke sekolah itu malamnya dipersiapkan bawa apapun termasuk alat-alat tulisnya kamu Willy? Saya udah Mali, kesalahan saya meminjam baju dari 11 minggu 2 dari kelas nama Jonathan karena tadi pagi saya sudah menyiapkannya Pak, tapi buru-buru ke sekolah Pak. Buru-buru ke sekolah yang tinggal di rumah? Iya Pak. Jadi gini, saya mau sampaikan sama kalian sama tadi sama ketua juga bahwasannya yang namanya manusia ya, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, benar ya? Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Jadi kamu tunggu sampai sebagian tadi hal yang wajar kalau misalkan melakukan kesalahan. Dalam hal ini dia tidak membawa perlengkapan adalah pakaian, topi maupun sepatu yang sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya, benar ya? Di awal pertemuan sudah sampaikan, di awal kita masuk kelas itu sudah disampaikan apa perlengkapan yang kamu bawa, aturan-aturan seperti apa yang harus kamu laksanakan agar kegiatan kita berlangsung dengan baik. Itu ya. Jadi namun seperti itu, walaupun saya katakan itu merupakan hal yang wajar, tapi kalau kita lakukan terus-menerus, siapa yang susah coba? Saya yang susah. Kita bersama-sama ya. Kamu sebagai siswa dan saya sebagai guru. Jadi kembali
masih katakan bahwasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu lupa kala kamu tidak membawa pakaian itu ke sekolah. Ya. Jadi saya juga dulu, walaupun saya sebagai seorang guru, saya juga pernah melakukan kesalahan, termasuk kesalahan yang kamu lakukan. Tapi saya pun tidak kamu di sana, ya. Jadi apa yang dilakukan seorang pelajar, apa kapasitas seorang pelajar, apa tanggung jawabmu, apa kewajibanmu yang harus kamu lakukan. Tapi pada dasarnya yang saya sampaikan itu, semua manusia itu pasti ada salah. Jika kamu salahmu sekarang yang ini, mungkin ke depan nanti salahnya ya enggak ini lagi, mungkin kesalahan-kesalahan lain. Jadi jangan sampai terulang lagi kesalahan seperti ini. Lengkapi malamnya apa yang perlu kamu bawa: poster, perlengkapan, alat tulisnya, segala sesuatunya harus mempersiapkan. Benar ya? Jadi saya panggil kamu di sini. Yang tadi saya lihat diri di sana. Bahkan saya tadi berdiri di kantor itu masih ada. Saya nggak tahu siapa orangnya. Masih baru datang di parkiran, parkir kereta, masuk. Dia bagian selatan di sana. Saya tahu orangnya, tapi saya kurang jelas. Ya. Dia ada tadi, tapi dia tidak di sini. Jadi saya panggil kamu di sini bukan berarti untuk mengintervensi kamu semua. Jadi kita harus cari solusi. Ya. Dengan kamu saya panggil di sini tentunya ada kesepakatan kita, ada keyakinan nanti yang kita buat supaya hal ini tidak terulang lagi. Kita tunggu siapa? Ini tadi? Justina. Almar, ya. Itu dia. Seandainya lah tadi pertanyaan, saya biarkan kamu memakai pakaian sesukamu. Kau pakai celana pendek, kamu katakanlah nggak pakai sepatu sport atau sepatu olahraga, yang khusus olahraga, tidak memakai topi, apa kira-kira yang terjadi? Kamu tadi pinjam topi. Seandainya kamu nggak pakai topi, kita trik di sana. Kira-kira apa yang terjadi? Kasih tanggapan itu. Sakit kepala karena memang trik itu, ya. Kita masuk terakhir kan? Tuh. Bisa jadi ya sakit kalau kamu pakai topi. Lah kita. Tadi si Rustina topi juga. Kira-kira kalau nggak pakai topi bisa sakit. Bisa sakit juga. Ya, itu perempuan kan? Perempuan kan bisa dihitung ke belakang. Kalau pakai topi nggak jadi ke depan. Benar ya? Iya. Kamu kira tadi topi? Itu juga tadi kalau kamu misalkan pakai topi nggak pernah lihat topi itu kan? Aman kepala kita ini. Misalkan pun ada bola ini terbentur di peknya, tidak ada masalah. Itulah fungsinya. Kamu topi juga. Kemudian tadi lengkap ini ya. Lengkapnya nggak memakai pakaian lengkap. Itu dia. Oke baik. Apa kira-kira? Kalau saya biarkan kamu tadi masuk seperti itu, gitu pembelajaran. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mungkin Pak. Anak-anak semua tidak jadi lebih kurang disiplin, Pak. Sesuai yang lain akan hidup kan? Nah, bagi kamu pribadi, kalau kamu berkegiatan melakukan kegiatan aktivitas fisik dengan menggunakan pakaian seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira? Lihat. Kurang efektif. Kurang apa lagi? Kurang lincah atau kurang leluasa bergerak kan? Saya juga pernah seperti itu. Di sekolah saya dulu yang kayak gini lah. Tapi sekarang ini aturan sudah semakin kita lakukan. Ya. Itu adalah di lapangan itu yang pakai pakaian olahraga, ada yang enggak, ada yang sepatunya hitam, ada yang sepatunya putih, ada yang pakai topi, ada yang nggak pakai topi. Nah, coba lah, kalian namanya seperti apa di situ? Ya kan? Itu dia. Jadi ya kalau misalnya kita biarkan, apa yang terjadi? Saya kasih kamu, misalkan saya biarkan kamu nggak pakai topi atau pakai topi kata-kata yang hitam, yang putih, yang pink, yang lain-lain. Kira-kira apa yang terjadi? Kok saya biarkan kelas
kelas 12 pemilu. Bagaimana efeknya sama yang lain juga? Gimana Pak? Hancur loh Pak, kayak gak ada kesatuan. Terus kalau tengok sisi yang lain juga apa sih? Dan penilaian bagi orang yang maju. Orang lain, lewat nanti orang masyarakat di sekitar kita, gimana ya sekolah ini? Masa bisa pakaian sekolah dipakai untuk olahraga? Nanti bajunya robek, gimana? Itu kan, pastinya kan? Topi sekeliling yang topi, itulah dampaknya. Jadi masing-masing kamu ya punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Ya, masing-masing dari kamu punya alasan kenapa lakukan itu. Tapi harapan saya dari kamu lakukan itu bukan ada unsur kesengajaan, supaya dia dihukum, supaya nggak masuk kasus seperti itu. Boleh? Hah? Alasan kamu tadi sudah disiapkan dia. Coba lebih lantang lagi sampaikan. Tadi sudah disiapkan di rumah, tapi guru di sekolah jadi lupa Pak. Coba lantang sampaikan lagi alasannya. Saya lupa membawa topi karena tadi paginya saya mencari topi tidak ketemu topinya bicara. Coba Kevin. Saya tadi bawa topi saya pada rumah, tapi nyampe di sekolah hilang. Topinya hilang di sekolah. Hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa jadi sesuatu ya. Terus kita tadi dijelaskan sama. Saya lupa memasukkan prioritas. Sebenarnya topi itu ada, disiapkan tapi lupa masuk ke dalam. Tunggu, hilang. siap, topi saya hilang 2 minggu yang lalu. Topinya hilang 2 minggu lalu. Sepatunya? Sepatunya basah. Sepatunya basah 1 seminggu. Berarti untuk sengajaan itu enggak? Atau kamu enggak senang kita masuk itu? Lalai. Kena hujan. Itu enggak kering-kering. Gimana kira-kira caranya supaya itu kering? Ujung juga. Jangan kau jemur di rumah. Dibawa kemana? Dibawa ke sekolah dengan kulkas. Kalau misalkan nggak pakai pakaian sepatu putih, kamu datang ke sekolah, kamu gantungkan di situ, di mana tempat yang tidak mengganggu pemandangan. Kering kan? Itu memang ada di rumah. Selalu ada solusi setiap permasalahan. Ya, gitu ya. Jadi saya mau tanya, masing-masing, kamu bangga nggak melakukan itu? Tunggu bangga nggak melakukan itu? Tidak. Rostina? Kevin? Nggak bangga ya? Ini? Tidak. William bangga nggak? Tidak Pak. Ya, kesalahan harus kita sadari kita salah. Jadi kita harus mencari solusi. Gitu ya. Baru ya sikap-sikap yang seperti itu, sikap-sikap yang tadi katakanlah tidak membawa perlengkapan, sikap katakanlah yang terlambat masuk ke lapangan atau masuk ke kelas, itu perlu nggak dipertahankan? Perlu ya? Perlu nggak dipertahankan? Iya. Silakan ya, ini. Mana suasana kelas itu yang lengkap? Coba menurut saya dari segi pembelajarannya Pak, mungkin yang Bapak bawakan selama ini menurut saya sudah baik Pak. Jadi di mana yang Bapak bawakan selama ini yaitu memberi contoh duluan, kemudian memberi kesempatan untuk siswa untuk mencobanya Pak. Jadi pada saat diuji semua bisa maksimal Pak. Ya, dalam segi proses ya, saya mau tanyakan dalam segi sikap. Gimana mengharapkan teman-teman ini atau saya, ya Pak, sikap suasana kelas kita lah, kondusif. Dari yang Pak, sebaiknya tetap disiplin. Kalau memang kurang disiplin yang perlu diberikan sanksi. Sanksi itu ya seperti ini ya, ada arahannya. Di kamu apa? Suasana kelas itu dalam segi sikap. Kalau saya Pak, kalau dalam segi sikap Pak, tidak bisa mengapa
maksudnya ya kalau seperti ini kejadiannya kan lengkap pakaiannya, kita sendiri pun gak nyaman ya. Saya sendiri juga gak nyaman. Itu oke Pak? Cuma kira-kira tadi sudah jalan dulu. Kelasnya seperti apa lah yang kamu dikaitkan kaitannya dengan ini ya, dengan sikap kamu dan pakaian ini. Terus yang dari kelas yang saya inginkan Pak adalah lebih kondusif, lebih aman juga Pak. Kalau misal kayak tempat pakaian ini Pak sudah dipersiapkan lah mulai dari malamnya, jangan lagi kayak ngebut gitu Pak sampai ketinggalan lupa gitu Pak. Bahkan di kelas saya juga saya harapkan Pak tidak lagi kehilangan orang gitu Pak, karena akan mempersulit yang korban gitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya kita baru mau ini ya, udah kamu sudah bawa ke lengkap, nggak ya, kejadiannya bisa hilang. Makanya tadi saya tanyakan, saya nggak langsung komis kamu nggak berpakaian langsung ke si Freddy Kuno, atau kamu lari-lari, atau kamu seperti ini. Tanyakan dulu ya. Betul bilang bagaimana kalau buat jadi dilapor lah sama wali kelasnya. Ya. Si Rostina, kelasnya seperti apa yang kamu? Kelas yang saya inginkan Pak, kelas yang disiplin sama yang keras Pak. Kayak tadi Pak agak terlambat masuk ke lapangan Pak. Sama banyak yang gak punya topi sama kemudian gak pernah pakai. Kelas yang teratur ya. Kalau teratur, saya guru juga nyaman di sana. Kamu juga sebagai siswa saya, ya suasananya lah bahagia lah kita di sana dalam proses belajar. Kamu tunggu kelasnya seperti apa yang kamu minta? Kelas yang tadi itu ke teman-teman yang tadi Pak, bila ada kesalahan seseorang gitu Pak, bisa langsung diberikan sanksi agar yang lainnya juga Pak diberikan efek jerak gitu biar tidak melakukan itu. Jadi saya sudah terima alasan kalian telah melakukan hal yang demikian. Kita juga sudah punya kesepakatan kelas di awal. Kira-kira kamu masih ingat nggak? Kira-kira yang waktu saya pertama kali masuk di sini, walaupun kita kondisi saat itu masih daring, saya kan bagi presentasi di situ, saya bagikan slide terkait paradigma pembelajaran video. Kamu masih ingat ya? Masih ingat ya? Jadi di bawahnya itu ada dia satu slide mengenai aturan dan perlengkapan yang harus kamu siapkan atau yang harus kamu taati ketika kita masuk pembelajaran. Siapa yang ingin kasih? Perlengkapannya apa saja? Buat belakang. Yang pertama harus kita memakai topi putih. Topi putih. Yang kedua pakaiannya training merah celana hitam. Kemudian sepatu putih. Kemudian kalau mau ganti baju Pak hanya diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Ada lagi? Siapa memakai anduk? Anduk, kemudian. Dan kemudian jangan lupa membawa air minum. Jadi itu tadi aturan kita saya perjelas lagi itu. Yang pertama terkait dengan perlengkapan mulai dari atas topi, baju olahraga, celana training, sepatu yang putih. Sepatu putih bukan berarti putih, sepatu yang sepatu olahraga ya, sepatu sport. Baru kemudian di dalam hal waktu, kamu itu maksimal 10 menit sudah ada di barisan. Jadi sudah barisannya sudah habis dalam waktu 10 menit. Nanti lebih, ya, makanya kamu saya pakai di sini. Jadi baik. Kita sudah tahu, saya sudah tegas sebagai apa aturan kita, sepakatan kelas kita. Jadi dengan kejadian ini, ya, dengan kejadian ini, kira-kira kamu pasti merasa ini ya, merasa bersalah ya, merasa bersalah. Saya yakin. Tapi saya kembali ke yang tadi itu, bahwasanya tidak ada satu manusia yang sempurna yang tidak melakukan kesalahan. Saya yakin itu yang kita yakin bersama. Jadi dari kejadian ini, kira-kira nanti kamu setelah ini menjadi orang seperti apa? Menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah tetap seperti ini? Atau katakanlah lebih disiplin lagi? Ataukah lebih teratur lagi? Ataukah lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan
kesiapannya baik di rumah ataupun di kelas, mengatur waktunya, begitu dua kelas bagaimana sikapnya ke depannya, bagaimana mengkomunikasikan anggotanya supaya katakanlah bisa cepat datang ke ini ke barisan. Coba dilihat kamu jadi orang seperti apa nanti setelah kejadian ini. Coba menjadi orang yang disiplin, kemudian lebih baik lagi memanajemen waktu, kemudian teratur, tertib, dan agar apapun nanti itu kesalahannya tidak merugikan saya sendiri maupun orang lain. Oke, baik. Intinya perubahannya. Kamu Mas? Saya katanya saya akan berusaha untuk menjadi teratur, disiplin agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ivan? Kedepannya saya berusaha teratur Pak, supaya barang-barang yang saya punya juga saya jaga, persiapkan dari rumah, di sekolah juga dijaga Pak. Dan kemudian mencoba semakin lebih baik kedepannya Pak, baik dalam mengatur diri sendiri, mengajak teman-teman juga Pak lebih baik lagi. Dengan saya akan lebih terdidik, saya akan lebih disiplin lagi dan bisa mengatur waktu Pak. Kamu Katanya Pak, setelah kejadian ini saya akan menjadi lebih disiplin, seperti yang tadi Pak instruktur saya bilang, saya akan menjaga dan akan melengkapi kehilangan tersebut lebih cepat Pak. Kemudian lebih memanage waktu gitu Pak. Kalau hari Rabu sepatuku tidak dipakai, harus cuci dan cepat kering. intinya yang kita sampaikan berlima di sini perubahan ke arah yang positif dan melakukan disiplin yang positif, lalu melakukan yang positif. Memandang sesuatu itu pun, kamu saya panggil di sini, itu saya ulang lagi, bukan berarti saya mau menyalahkan kamu. Tujuannya dari video ini ada kita dapat merenung, ya. Kita dapat merenung bahwasanya setiap permasalahan itu ada solusi. Jadi kamu saya panggil di sini, itu tujuannya untuk kita diberikan. Ya, pastinya, bisa ya, lihat. Kamu telah menjadi juga sama temanmu, adik-adik kelasmu. Jika ada yang melakukan hal seperti ini, kamu bisa memperingatkan. Kedua kelas, kamu peringatkan di kelas. Harapan saya, kamu nggak sama lagi seperti kelas yang lain. Minggu depan, minggu selanjutnya, pasti akan ada perubahan. Pastinya, ya. Selanjutnya, ada yang mau saya sampaikan. Mewakili Kepala, minta maaf untuk. Silakan. Sebelumnya Pak, saya minta maaf satu kelas Pak. Sebagai perwakilan saya juga sebagai ketua kelas, saya minta maaf saya tidak bisa mengkoordinir kelas saya, hebat bisa mengatur waktu saya juga Pak dengan teman-teman saya. Setidaknya jika saya tadi bisa jadi contoh tadi Pak, mungkin teman-teman saya juga nggak akan ikut seperti kejadian tadi Pak. Jadi saya minta maaf, dan juga tindakan saya juga salah Pak. Saya sebagai ketua kelas tidak menjadi contoh, juga agak keliru tadi Pak. Makanya juga bisa gitu Pak, dan sampai meminjam dan melanggar aturan Pak. Jadi minta maaf Pak. Oke, baik. Jadi saya sebagai orang tua juga, saya tidak akan menghakimi kamu, ya. Saya tidak akan menghakimi kamu. Intinya juga pada perubahan nantinya serta merta kita akan menjalani proses belajar yang lebih baik. Benar ya, Beliau? Demikian rangkaian restitusi yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.